Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nindi Rahmi Sagala dengan NIM 200324140, Program Studi Biologi Murni Universitas Negeri Padang, akan membawakan tentang bisnis plan dari usaha Nindis Jam, yaitu usaha selai stroberi. Nindis Jam adalah salah satu usaha pengolahan selai stroberi yang melakukan proses produksi. Buah stroberi yang digunakan oleh Nindis Jam sebagai bahan baku selai stroberi adalah buah yang fresh dari kebun karena supplier yang dipilih oleh Nindis Jam adalah pemilik langsung kebun stroberi. Nindis Jam beralamat di Jalan Ancol nomor 23, di mana lokasi tersebut cukup strategis oleh halayak ramai. Visi dari usaha ini adalah menjadi salah satu produsen selai buah terkemuka dengan memanfaatkan bahan-bahan yang alami tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsi selai yang bergizi dan menyehatkan bagi mereka. Misi dari usaha ini yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kedua, memberikan keunikan pada jenis rasa selai. Yang ketiga, mengembangkan produksi buah naga merah di Indonesia. Yang keempat, melakukan pemberdayaan sumber daya manusia untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Analisis industri dari usaha ini yaitu dipasarkan dengan berbagai kelebihan, mendapatkan respon positif dari pasar, serta pasar bersifat potensial menjadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Usaha pembuatan selai stroberi adalah salah satu usaha yang bisa dikembangkan dalam usaha skala industri rumah tangga atau juga dengan skala perusahaan. Alasan utama penggunaan buah stroberi dalam pembuatan selai stroberi adalah bahwa ketersediaan buah stroberi yang melimpah di masyarakat dan tidak semua masyarakat melakukan pengolahan lebih lanjut pada buah stroberi sebelum dikonsumsi. Jasa pelayanan usaha ini adalah secara online dan offline. Ruang lingkup bisnis terdiri dari kantor administrasi dan pelayanan, workshop, ruang tunggu, musola, toilet, tempat pencucian kendaraan, gudang stok spare part dan kendaraan. Kemudian personalia dan perlengkapan kantor, baskom, timbangan, pisau tong, penyimpanan, wajan, kompor, sondok kayu, penggilingan, dan tabung gas. Latar belakang dan identitas pengusaha yaitu seorang mahasiswa dari jurusan biologi yang bermula dari pengembangan bisnis dengan menabung sebagai modal awal membeli peralatan yang dibutuhkan serta menyewa tempat. Sisanya adalah dengan melakukan pinjaman modal. Rencana produksi dan operasional. Untuk penetapan lokasi ini terdapat 5 faktor sebagai dasar, yaitu yang pertama, dekat dengan pasar, kedua, dekat dengan bahan baku, ketiga, tersedianya fasilitas pengangkutan, 4, terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, serta yang kelima, kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Adapun gambar layout dari rencana lokasi usaha ini adalah sebagai berikut. Proses produksi terlampir pada dokumen, keadaan gedung dan perlengkapan, tipe tata letak yang digunakan untuk susulan perbaikan adalah tipe tata letak dengan fasilitas berdasarkan aliran produksi, sedangkan pola aliran bahan baku atau material dipilih pola aliran zigzag. Hal ini dilakukan untuk menciptakan proses produksi yang dapat berlangsung seefisien mungkin. Keadaan mesin dan perlengkapannya. Untuk kondisi perlengkapan terdapat beberapa aspek yang ditinjau, yaitu pengawasan mutu bahan baku, pengawasan mutu selama proses produksi, dan pengawasan mutu barang jadi. Sumber bahan baku. Sumber bahan baku yang utama digunakan usaha stroberi ini yaitu buah stroberi yang sudah masak. Buah ini terdapat banyak di daerah Kota Brastagi dan Kapanjahe. Banyak bahan baku diambil oleh para petani penghasil buah stroberi di kedua desa tersebut. Rencana pemasaran. Yang pertama, segmentation. Segmentasi pasar dari produk usaha ini adalah tipe mass marketing. Tingkatan segmentasi mass marketing ini merupakan pemasaran di mana satu produk yang sama untuk semua konsumen. Yang kedua, targeting. Market targeting usaha ini merupakan semua konsumen yang luas, tidak hanya untuk satu tingkatan atau golongan, namun konsumen secara menyeluruh, baik dari geografis, demografis, psikografis, maupun perilaku. Yang ketiga, positioning.
Produk usaha ini merupakan produk selai yang tidak berasal dari buah, melainkan produk hasil fermentasi. Hal ini menjadi kelebihan yang tidak terbantahkan dan dapat menjadi penciri produk usaha ini yang berbeda dari produk lainnya. Untuk penetapan harga sendiri, apabila 600 gram menghasilkan 2100 pieces selai, maka akan menghasilkan biaya sebesar 52.500.000. Apabila dibagikan untuk per unit akan menghasilkan Rp25.000 untuk satu buah selai. Pelaksanaan distribusi. Pola kemitraan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tanggal 17 November 1997 antara lain pola subkontraktif, dagang, vendor, kontrak farming, peer, modal ventura, dan pola franchise. Adapun promosi yang akan dilakukan yaitu berdasarkan iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan secara operasional. Pengembangan produk. BK Cool Cake in Jar merupakan salah satu inovasi produk yang sudah direncanakan oleh pemilik usaha ini. Produk ini seperti dessert yang dikembangkan oleh penelitian. Pemberian nama produk tersebut merupakan sponge cake yang digabungkan dengan selai buah strawberry. Perencanaan organisasi. Bentuk kepemilikan dan struktur organisasi usaha ini merupakan usaha keluarga. Pemilik sekaligus melakukan fungsi manajerial dalam usaha ini. Adapun fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengarahan, pengawasan dilakukan secara mandiri oleh pemilik dan dibantu oleh anggota keluarga. Yang kedua, informasi tentang partner, pola subkontraktif, dagang, vendor, kontrak farming, peer, modal ventura, dan pola franchise. Yang ketiga, uraian tentang kekuasaan, yaitu balas jasa, paksaan, sah, pengendalian informasi, panutan, dan ahli. Latar belakang tim anggota manajemen terlampir, peranan dan tanggung jawab personalia dalam organisasi terlampir. Risiko. Evaluasi dan kelemahan bisnis bagi masyarakat. Tentu adanya persaingan bisnis ini sehingga dalam menerjuni usaha ini lebih pandai-pandai dalam hal pemasaran. Yang kedua, gambaran teknologi, yaitu persiapan bahan, pengolahan buah menjadi bubur dan dihomogenitas bersama gula, pektin, dan asam sitrat. Homogenitas bertujuan untuk pemerataan komponen bahan dan struktur gel. Proses homogenitas tidak boleh terlalu cepat sehingga merusak struktur gel. Appendix. Yang pertama, surat izin usaha. Kedua, data penelitian terkait produk. Yang ketiga, surat izin mitra usaha. Yang keempat, daftar harga pemasok stroberi terlampir pada dokumen. Demikian hasil tayangan dari tugas saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua.